Pemberitaan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan syukur pada sore hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kami alami, kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Kami ada semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini seberapa kami yang sudah terhimpun melalui ruang Zoom ini Tuhan. Kami rindu memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Engkau kuduskan kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, hati Tuhan disenangkan. Dan Tuhan berkata di atas setiap pujian penyembahan kami, ada berkat-berkat rohani yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian pada sore hari ini. Pimpin acara persekutuan kami dari awal sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan membawa kami dalam pujian, hamba firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan, diberkati oleh Bapa, doa kami, dan kami akan mulaikan persekutuan kami pada sore hari ini. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam untuk memuji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Amin. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
sungguh ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kami umat-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau baik, oh Engkau baik ya Tuhan kami, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Glory hanya bagi nama-Mu, glory hanya bagi Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala keagungan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa, buat anugerah-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Jesus, haleluya Yesus. Oh, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala keagungan hanya bagi-Mu Bapa. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, sebab Engkau baik ya Tuhan kami. Engkau baik ya Bapa, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Kami berikan pujian, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan, glory hanya bagi-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Oh, glory hanya bagi, glory hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku sembah, ku
bagimu Tuhan, sembahku Tuhan, aku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dari awal kita lakukan pujian ini. Allah Roh Kudus, amin. Penuhi kami, Jesus. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan jamalah rindu hadiratmu, sembahku kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembahku kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa peduli dengan hidup kami. Kami ada semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau bertata di atas setiap pujian kami, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya. Baik, puji nama Tuhan. Boleh buka dalam doa, Pak Hendra. Ya. Oke, kita doa ya. Bapak, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau urapi kami, berkati kami. Kami mau duduk dia mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami dan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus menyertainya, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Dan juga sementara kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, makasih Pak Hendra. Silakan satu pujian lagi, Pak Hans Louis, untuk masuk dalam firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Kita lakukan pujian hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Hanya
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman, silakan. Ya, silakan Boksu Herman. Belum dibuka Pak Herman. Suaranya. Oke, baik, terima kasih Komingguan dan teman-teman sekalian. Kalau sore hari ini saya dipercayakan untuk sharingkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa, kita jumpa lagi. Habis lebaran, kita habis jalan-jalan, sekarang kita kumpul lagi. Baik, seperti tema yang saya sampaikan kepada Komingguan, pekerjaan Roh Kudus. Karena kita juga ada pekerjaan, Roh Kudus juga ada pekerjaannya. Saya ambil Kisah Rasul 19 ayat 2 yang mengatakan demikian. Kisah Rasul 2 ayat 9, Kisah Rasul 19 ayat 2 mengatakan demikian. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Kisah Rasul 19 ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Katanya kepada mereka, kata siapa? Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia katakan, kamu sudah menerima Roh Kudus ketika menjadi orang percaya? Bahkan jawabannya ini mencengangkan kita juga sebenarnya. Dia katakan, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Aneh, sebagai orang percaya, belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Alkitab sudah menulis, Yesus naik ke sorga, dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, sore hari ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat rekan-rekan sekalian, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, apalagi dalam dunia. Yang pertama saya catat di sini, pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia. Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia? Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8 mengatakan demikian. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran,
dan penghakiman. Jadi Roh Kudus mengingatkan akan dunia ini, bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini akan binasa. Jadi harus ada Roh Kudus yang mengingatkan setiap kita. Ada dosa. Dosa itu bukan karena perbuatan kita, tapi dosa turunan dari nenek moyang. Adam dan Hawa yang melahirkan manusia itu awalnya udah berbuat dosa. Dosa apa yang dilakukan? Ketidaktaatannya. Maka banyak kita juga dalam hidup ini seolah-olah kita setia beribadah, kita menjadi orang percaya, tetapi kita nggak tahu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, ini loh dosa. Roh Kudus juga itu kadang-kala yang mengingatkan kita, oh ini bukan uang kita, ini uang orang. Tapi kita kadang-kadang tuh nggak taat. Orangnya nggak tahu, gua pakai dulu aja duitnya. Enggak, banyak kejadian. Apalagi kalau di gereja, di komsel. Banyak masa bilang, di komsel boleh bikin komsel, tapi jangan pernah ada hutang. Sama di full gospel. Di full gospel boleh berbisnis. Karena kita kan semua teman-teman pengusaha, boleh bisnis. Tetapi hutang harus bayar. Apalagi teman-teman full gospel kan banyak yang punya masalah keuangan. Begitu ada masalah keuangan, selalu ngomong, kebetulan saya di tim doa, Pak doain saya dong. Doain apa Pak? Masalah hutang nih, belum beres-beres. Saya bilang hutang bukan didoain. Kalau hutang mesti dibayar. Kalau hutang dibayar, beres. Tapi kalau hutang didoain, belum tentu beres. Tapi hutang itu mesti dibayar. Nah, rekan-rekan sekalian, pekerjaan Roh Kudus dalam dunia, dia menginsafkan dunia akan dosa. Kita kadang-kadang berbuat dosa juga kita nggak sadar. Kita lakukan aja. Itu udah pelanggaran melalui firman Tuhan. Tetap aja kita jalanin terus. Kenapa? Udah kebiasaan. Nah, sore hari ini, biarlah setiap kita yang hadir, kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau ada Roh Kudus, dia mengingatkan kita. Ini loh dosa. Ini bukan dosa. Ini loh uang kita. Ini uang gereja. Kalau uang gereja kita nggak berani pakai. Kalau uang kita boleh pakai. Ya, ini loh istri orang, bukan istri kita. Banyak kan ya. Saya pernah punya teman di gereja pelayanan. Kalau mau bini orang, aduh baik banget. Tapi sama bininya galak banget. Pernah satu hari habis pulang ibadah ngobrol, dia salaman sama istri saya. Tangan istri saya dipegangin aja. Saya kepret tuh tangan dia tuh. Dia bilang, lu jangan pegang tangan bini gua lama-lama. Tangan bini lu boleh pegang, ini bini gua. Iya dong. Sebab saya tahu kelakuan dia sama istrinya. Sama istrinya kasar. Nah, kalau kita ada Roh Kudus, kita bisa membedakan. Yang kedua, dalam pekerjaan dalam dunia, yang kedua, ia memampukan setiap hamba-hamba Tuhan untuk melayani Kristus. Pelayanan apalagi gembala sidang. Saya paham jadi gembala sidang di dia. Enggak gampang. Tapi ada Roh Kudus yang bantu kita, yang nolong kita, yang membuat kita bisa memampukan memberitakan Injil. Enggak gampang memberitakan Injil. Kadang-kadang dia tahu kita orang Kristen udah ada perbedaan, dia nggak mau deketin kita. Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh yang hebat itu ada dalam kita. Dia berikan keberanian kita untuk memberitakan Injil. Bahkan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Mungkin kita nggak bisa, kepintaran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi Allah Roh Kudus tidak terbatas. Dia hebat, dia luar biasa. Roh Allah, dia tahu akan segala-galanya. Kenapa Ananias dan Safira jual tanah? Hah? Rasul Petrus bisa tahu. Ini nggak semuanya lu serahin. Cuma separuh. Apa hebat Rasul Petrus? Enggak. Tapi Roh Kudus yang memberitahu Rasul Petrus bahwa ini penjualan tanah Ananias dan Safira bohong. Enggak semuanya diserahkan. Separuh. Nah, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Jangan main-main mendukakan Roh Kudus. Langsung Ananias rebah. Waktu saya benar nggak lu jual tanah segini? Benar, sekian. Bininya ngomong, benar nggak jual tanah sekian? Benar sekian. Ananias rebah, Safira juga rebah. Mati. Coba kalau dia nggak janji, dia nggak jual. Nah, pengalaman buat kita. Jangan gampang janji.
Biasanya waktu kita susah, kesulitan, kesukaran, kalau Tuhan tolong, saya mau begini, begini, begini. Jangan teman-teman. Nasar itu harus dibayar. Nasar itu harus ditepati. Jangan janji. Janji sama orang aja kita utang. Jangan janji. Apalagi dia Allah. Roh Kudus yang luar biasa itu. Jangan gampang janji sama Tuhan. Itu kelemahan kita manusia. Kalau susah, kalau misalnya gue sakit, Tuhan tolong, gue melayani sungguh-sungguh. Belum tentu. Kalau Tuhan tolong gue dari kesulitan ekonomi, gue mau begini, begini, begini. Udah ada duit, bisa pelit. Sayang, mau keluarin. Tapi jangan janji. Nah, ada Roh Kudus dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Dia yang memampukan kita. Dia yang mengurapi kita. Coyonggi selalu saya ingat ngomongannya. Waktu setiap dia mau naik mimbar, dia bilang, waktu dia datang ke gereja, dia bersaksi. Dia setiap mau khotbah, dia langsung bilang sama Roh Kudus. Roh Kudus, mari kita kerjasama. Kenapa? Roh Kudus itu hebat. Dia bisa tahu hati semua orang. Dan memampukan Coyonggi untuk berkhotbah. Makanya dia rendah hati, minta bantuan Roh Kudus tolong dia jadi pendeta besar. Sekarang pengganti Coyonggi, waktu itu Gembala sidang saya Yohanes Nahuai ketemu dengan dia. Wah, itu sejak Coyonggi meninggal, jemaatnya naik 200.000. Bayangin, jemaatnya bertambah 200.000. Saya langsung balikin gini. Pak Yakob kan udah pulang, Papi kan udah pulang. Gembala sekarang kan naik, anaknya kan naik, penggantinya. Biar juga berlipat kali ganda. Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang penting jaga hati. Dan kita majelis, diaken, dan pengerja semua mesti sehati. Kalau kita sehati, pasti diberkati Tuhan. Jangan sombong. Orang sombong dihajar sama Tuhan. Karena kan Yohanes, anak Pak Yakob itu kan masih muda, baru 43. Seumuran dengan anak saya yang pertama. Tiap minggu, kita dampingi. Dan kita semua panatua, itu umurnya udah ada yang 75, 73, 71. Jauh, nggak nyampe. Tapi kita semua hormat sama dia. Walaupun dia muda, kita pegangnya Alkitab. Apa pesan Rasul Paulus pada Timotius? Walaupun engkau muda, tidak dipermudahkan orang. Saya selalu ingatkan dia. Pak Gembala, sorry lu. Pak Gembala masih muda. Tapi biar masih muda, jangan dipermudahkan orang. Jaga integritas. Tinggikan Kristus. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Jangan sombong. Karena ingat, saya suka ngeliatin gini. Papi itu anak orang miskin. Tapi pendeta Yohanes anak orang kaya. Kok bisa begitu? Papi kan dari kampung. Anak desa. Papanya nggak punya apa-apa. Dia merantau ke Jakarta. Bisa seperti ini. Dia seperti ini. Lahir Yohanes. Nah, lahir Yohanes. Dia udah jadi anak orang kaya. Kayak kok termasuk orang kaya. Pendeta besar dan berkati Tuhan. Punya gereja tanah 2 hektar lebih di Kelapa Gading loh. Itu kan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan bisa percayakan sama gembala mendirikan gereja di Kelapa Gading, daerah elit. Bukan 1.000-2.000, tapi hampir 2 hektar. Dan kalau Tuhan izinkan tanah sebelah Bluebird, kita mau bebaskan kembali, itu harus 1,2 hektar dalam tahap negosiasi. Ya, saya bilang, zamannya Papi, tanah itu nggak kebeli. Tapi ingat nih, Daud tidak bisa bangun bait Allah. Tapi anaknya, Salomo, bisa bangun bait Allah. Nah, mungkin Papi Tuhan nggak izinkan untuk beli tanah itu bergabung dengan tanah gereja. Tapi zamannya Yohanes, anaknya, Tuhan pasti tolong. Kita solid loh. Panatua itu udah umurnya jauh. Tapi semua panatua dan diaken yang umurnya 70 lebih, dia 43. Kita tetap panggil dia apa? Dulu kita panggil dia namanya Yohanes. Tapi sekarang kita panggil dia gembala. Kenapa? Karena otoritas. Dia gembala. Kita kan pengerjanya. Walaupun Pak Yakob yang angkat kita. Jadi panatua dan diaken. Kita di bawah. Dia jadi gembala. Walaupun dia muda. Tapi urapan otoritas Allah ada pada dia. Kita manggil dia gembala. Semua manggil dia gembala. Dia tetap manggil kita apa? Om. Salut. Orang suka tanya,
sejak Pak Yakob meninggal, gimana keadaan gereja? Saya bilang malah bertambah. Hah, yang benar, iya. Sekarang siapa yang ini? Yohanes. Ada wakil gembala nggak? Nggak ada. Zamannya Pak Yakob wakil gembalanya 2. Yohanes baru 2 tahun jadi gembala. Dia bilang, Om, saya nggak mau angkat wakil gembala. Tapi saya bikin komisi. Komisi pejabat, komisi komsel, komisi pelayanan, komisi WBI, semua per komisi. Itulah wakil-wakil saya lapor. Dan kita selalu rapat. Begitu rapat, itu dipimpin sama Roh Kudus. Nggak pernah ada keributan. Nggak ada kecocokan. Semuanya pas. Kenapa? Rohnya sama. Gembala dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasain Roh Kudus, kita ngomong A, semuanya A. Ganti layar begitu panjang. Miliaran. Beli sound system JBL itu di atas 5 miliar. Tapi begitu dilempar ke mimbar, bukan mimbar, waktu rapat ngomong, itu nggak ada yang, wah mahal gini, enggak. Semua iya aja. Beli bagaimana? Beli. Tapi kemurahan Tuhan, jalan tuh lancar. Jadi kalau hidup kita nih, sebagai orang percaya, ada Roh Kudus. Buat pekerjaan Tuhan, nggak ada keributan. Kenapa? Rohnya sama. Dan dialah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena Allah dalam Kristus Yesus, dia ingin pakai setiap kita. Karena yang ketiga saya catat di sini, Roh Kuduslah yang mewujudkan Injil menjadi kenyataan. Roh Kuduslah yang menyatakan Injil menjadi kekuatan. Kenapa Injil menjadi kekuatan? Karena Injil itu Alkitab tulis, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan pernah takut memberitakan Injil. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita tabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu janji Alkitab. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, melayani aja. Beritakan Injil. Soal orang itu mau terima, tidak terima, itu urusan dia. Nanti Roh Kudus yang berkarya. Karena kita percaya hidup kita ada Roh Kudus. Bukan lagi kita yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata-kata. Dan Injil itu juga yang mengubah sikap hati. Hati keras diubahkannya menjadi hati daging. Hati yang lembut. Jadi kita harus percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil mengubah sikap hati. Dan yang terakhir, Injil itu menambah iman percaya kita. Injil itu loh, enggak semua. Injil itu ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya mau kasih kesaksian begini. Waktu saya masih kecil, saya sekolah minggu. Kenapa? Cuma ikut-ikutan. Papa, mama bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Saudara-saudara saya bukan orang percaya. Tapi saya, Cici, saya dan adik saya perempuan, kita bertiga tuh sekolah minggu. Sekolah minggu saya itu GKJMB, Mangga Besar. Dia punya ranting dekat rumah saya. Buka sekolah minggu. Kita ada di situ. Tapi belakangan tempat sekolah minggu itu ditutup. Kita dipindahkan ke GKJMB di Jalan Mangga Besar 1. Tapi sejak ke situ, itu kan ada bahasa Mandarin. Kita kan anak-anak peranakan, nggak bisa ngomong Mandarin. Waktu dikumpul anak-anak, pakai bahasa Indonesia. Tapi dilihat umur, bagi kelas, pakai bahasa Mandarin. Kita nggak bisa. Singkat cerita, kita keluar. Nggak ada yang bimbing, papa mama bukan orang percaya, keluar. Singkat cerita, waktu kecil kan kita pernah dengar Injil. Disampaikan oleh guru sekolah minggu. Injil itu tumbuh. Dan pada tahun 85, saya punya masalah besar. Tapi waktu saya punya masalah besar, ingat tuh, Injil yang diberitakan oleh guru sekolah minggu. Tumbuh. Di situ ada kerinduan untuk cari Tuhan. Sampai sekarang. 85, saya punya masalah. 86, Tuhan tolong, saya bertobat. Sampai sekarang, saya tetap oleh anugerah Tuhan untuk mengiring Tuhan. Jadi Injil itu yang bisa mengubah hati dan kekuatan Allah. Yang kedua, apa pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya? Tadi pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia. Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam orang percaya? Kita disebut orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya memimpin kita di jalan kebenaran.
Sekali lagi, Roh Kudus memimpin kita di jalan kebenaran. Yohanes 16 ayat 12 mengatakan demikian. Yohanes 16 ayat 12a. Saya nggak bacain semua. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya kita bersyukur punya Roh Kudus. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang memimpin kita terus pada jalan kebenaran. Benarlah kata Alkitab. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Sebagai orang percaya, hidup kita harus benar. Susah Pak, dagang benar. Susah Pak, makan benar. Ingat, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Bahkan Paulus bilang, semakin aku ingin melakukan kebaikan, bukan kebaikan yang aku lakukan, tapi dosa yang kuhalalkan. Nggak bisa pakai kekuatan kita. Apalagi kita sebagai orang percaya, pakai kekuatan kita nggak bisa. Mau hidup benar, nggak bisa. Tapi ada Roh Kudus yang menuntut kita di jalan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itu enak luar biasa. Saya mau saksiin juga sebentar tentang hidup dalam kebenaran. Pada tahun 86 kan saya bertobat. Tahun 88, Pendeta Yakob khotbah tentang keluarga bahagia. Saya selalu kalau di gereja itu dulu paling depan. Tiba-tiba lagi khotbah tentang keluarga bahagia. Dia tunjuk saya. Ngomongnya begini, buat apa kerja? Buat apa kerja kalau melakukan dosa? Itu saya begitu, Yakob ngomong begitu. Buat apa kerja ngumpulin dosa? Itu melintir tuh di pikiran tuh. Saya waktu itu ya salesman. Mobil nggak isi bensin, cari bon kosong, isi bensin. Jual barang, ada diskon, kita jual, nggak dapat kasih diskon. Kita bilang sama kantor, diskon 20. Selalu bohong. Selalu bohong. Tapi begitu Pak Yakob bilang, buat apa kerja ngumpulin dosa? Berhenti. Waduh. Hari Senin itu kan hari Minggu ke gereja. Hari Senin saya ngomong sama teman-teman salesman. Itu teman-teman salesman, orang Kristen semua. Kita kerjanya sama. Langsung teman-teman bilang begini, iya gue juga mau berhenti katanya. Mau berhenti. Akhirnya kita tahun 88 itu berhenti semua. 6-6-nya salesman. Karena kita mau benar. Percuma dengan tiap minggu firman. Tapi kita tidak melakukan kebenaran. Singkat cerita, begitu berhenti. Saya punya kios di Jembatan Merah. Ukuran 2,5 kali 3 meter. Saya berhenti mulai dagang. Itulah titik awal saya mulai dagang. Tapi begitu kita melakukan kebenaran, Tuhan bela kita. Lebih baik sedikit disertai dengan takut akan Tuhan. Daripada tiap hari banyak dapat duit, tapi ngebohong. Nah, itulah kenapa ada Roh Kudus yang memimpin kita pada jalan kebenaran. Roh Kudus juga lah yang membaharui kita, maka menyucikan kita. Namanya juga Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, hidup kita bisa suci dan kudus. Ada pepatah mengatakan begini, bergaul dengan tukang ikan bau amis, bergaul dengan tukang kembang, bau kembang. Kalau kita tiap hari bergaul dengan Roh Kudus, yaitu firman Allah, hidup kita pasti suci dan kudus. Makanya sebagai orang percaya, baca Alkitab tiap hari. Berdoa tiap hari. Itu yang bisa mengubah kita, menyucikan kita, memperbaharui kita setiap hari. Bahkan Roh Kudus juga dalam orang percaya, meyakinkan bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Allah itu Bapa kita. Jadi orang percaya itu bapaknya dua. Di dunia punya bapak, di atas ada bapak. Diangkat menjadi siapa yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kalau anak Allah, Allah kita kaya. Kita juga anak orang sembarangan. Kalau kita bukan orang sembarangan, bergaul juga jangan sembarangan. Ngomong kita juga jangan sembarangan. Tingkah laku kita juga jangan sembarangan. Kenapa? Bawa nama Tuhan. Apalagi kita pendeta. Apalagi kita hamba Tuhan. Jaga. Jangan pernah mempermalukan Tuhan. Sebab Alkitab menulis, siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, dia akan kuhormati. Bangga nggak saudara?
Allah dalam Kristus Yesus menghormati kita. Biarlah kita sebagai orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hidup kita akan Tuhan pakai menjadi alat yang heran dan ajaib. Dan bukan hanya kita sebagai anak Allah. Dia juga akan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Bukan perkara-perkara kecil. Tuhan izinkan melakukan perkara-perkara besar. Saya lihat contoh gembala sidang saya. Anak desa, anak kampung. Datang tahun 73 ke Jakarta nggak punya apa-apa. Cuman tas koper aja nggak punya. Bajunya dibungkus pakai cukin. Tahu cukin? Kayak sarung, dibungkus pakai itu. Tapi dia hidup takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar. Dia percaya tuntunan Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat sekarang, betapa Tuhan percaya dia untuk melakukan pekerjaan besar. Kalau seorang pendeta Yakob Nohway Tuhan pakai, Tuhan juga mau pakai kita semua. Sama, Tuhan Yesus, percayanya sama, cuma bedanya kan di hati. Sungguh-sungguh nggak kita melayani dia? Murni nggak pelayanan kita? Tulus nggak pelayanan kita? Bersih nggak hati kita? Malah di hati. Tuhan nggak lihat wajah, nggak lihat penampilan. Lihat waktu Samuel mengangkat raja, anak-anak Daud. Nggak ada anak-anak Isai. Nggak ada masuk semua hitungannya besar-besar, bagus-bagus. Tapi yang nggak masuk hitungan, Daud lagi gembalakan domba. Tuhan pilih ini dia. Jadi Tuhan nggak lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Kita bisa berpura-pura, kita bersandiwara, tapi Tuhan tahu hati kita benar nggak. Kalau kita pelayanan yang tulus, sungguh-sungguh, pasti Tuhan berkati kita. Tuhan percayakan kita untuk melakukan pekerjaan besar. Saya selalu bilang sama teman-teman dalam pelayanan, ingat loh, kita jadilah pelaku-pelaku sejarah. Supaya apa? Anak cucu kita bisa tahu, ini loh opah kita, papi kita melayani Tuhan, Tuhan pelihara. Sebab Alkitab bilang, orang yang setia beribadah melayani Tuhan, makannya dipelihara, minumnya dipelihara, bahkan kesehatannya dipelihara. Jadi hidup ini jangan takut. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Jadi gereja harus ada Roh Kudus ya. Kalau gereja ada Roh Kudus, gereja itu mempermuliakan Kristus. Dan orang akan senang datang ke situ. Kenapa? Dia mendapatkan sesuatu. Bukan karena gembalanya hebat. Enggak, Roh Kudus yang bekerja. Dia menjamah setiap hati. Jadi Kristus dipermuliakan di dalam gereja. Kenapa? Ada Roh Kudus yang bekerja dalam gereja itu. Dan gereja yang ada Roh Kudus, dia memberitahukan kehendak Allah. Bukan kehendak pendetanya, bukan kemauan pendetanya, tapi kehendak Allah disampaikan di dalam gereja itu. Dan orang-orang yang hadir dalam gereja itu, dia tahu, oh ini bukan kehendak gua, tapi kehendak Tuhan terjadi. Dan yang terakhir, saya catat di sini, Roh Kudus bekerja dalam gereja. Dia memperlengkapi gereja dengan berbagai-bagai karunia. Berbagai-bagai karunia ada di gereja itu. Yang penting ada Roh Kudus. Sekali lagi kepada teman-teman, Roh Kudus itu ada. Jadi hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana hidup kita dengan Roh Kudus? Dia Roh yang kudus. Hidup kita juga harus suci dan kudus. Singkirkan hal-hal yang menghambat untuk kita bergabung dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Ya, pekerjaan Roh Kudus yang pertama, pekerjaan Roh Kudus dalam dunia, dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia memampukan hamba-hamba Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil. Bahkan dia mewujudkan yang tidak ada akan menjadi ada. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya. Dia memimpin orang percaya pada jalan kebenaran. Pada Kristus itu adalah kebenaran. Dan Roh Kudus juga memperbaharui kita setiap hari. Dan meyakinkan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Bukan anak-anak sembarangan. Tuhan akan pakai setiap kita. Kita orang yang bernilai. Karena kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia mati buat kita. Hargai kematian Kristus kayu salib. Kita bukan orang sembarangan. Dan kalau kita bukan orang sembarangan, jangan bergaul sembarangan, jangan berkata sembarangan, jangan bertingkah laku aneh. Jangan jadi hamba Tuhan, jangan berlaku aneh. Begini, dapat dari sono terima, wah,
berlaku aneh. Enggak. Kristus bukan Tuhan yang aneh. Kristus memberi contoh. Aku jalan kebenaran. Jadi hidup kita benar. Yang terakhir pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Kalau gereja itu ada Roh Kudus, dia mempermuliakan Kristus. Dia memberitahukan ini loh kehendak Allah. Dia melengkapi gereja dengan berbagai-bagai karunia. Itu camkanlah. Jadi kita jangan takut sebagai hamba Tuhan, melayani aja. Percaya aja. Tuhan pasti bantu kita dan tolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala sebentar ya. Kita berdoa dulu ya komingon ya. Oke. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja dalam dunia ini. Menginsapkan kami akan dosa. Dan Engkau juga yang bekerja dalam setiap orang-orang percaya. Memampukan kami hidup dalam kebenaran. Yang ketiga Tuhan, Roh Kudus Kau bekerja dalam gereja. Kau ada di gereja, gereja itu akan memuliakan Engkau. Dan gereja itu akan beritahukan kehendak Allah dan kehendak manusia. Kami bangga dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami, mengurapi kami, dan bekerja sama dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan setiap kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Komingguan. Ya, terima kasih hambanya. Waktu Sama-sama. Herman Tanjung yang luar biasa ya. Memang kita ini semua memiliki Roh Kudus ya. Kita harus memiliki juga tentunya kita harus memiliki roh takut akan Tuhan ya. Jadi jangan lagi berlaku sembarangan ya. Dan juga pergaulan kita ya. Kita harus jaga benar-benar ya. Karena kita ini adalah terang Kristus, suratan yang terbuka ya, yang dibaca orang. Amin. Jangan jadi batu sandungan ya. Kita harus benar-benar menjadi hamba Tuhan yang humble ya, yang benar-benar rendah hati ya, terus lemah lembut ya, seperti Tuhan Yesus ya, tidak mudah emosi ya, tidak sombong ya. Itu yang harus kita lakukan ya, karena kita tahu ya, Tuhan Yesus itu kan memiliki hati yang lemah lembut ya, buah roh ya. Kita harus lakukan itu juga sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi menjadi hamba Tuhan ya. Hari ini luar biasa ya, saya diberkati sekali dengan 3 poin ya. Kita harus benar-benar mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Karena di Matius 22 ayat 14, kita bukan hanya terpanggil, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, saya kenal dengan Bob Herman Tanjung ini bukan sebentar ya, sudah 15 tahun lebih kali ini. Saya melihat pelayanan ini, waktu Herman Tanjung luar biasa ya. Sampai sekarang masih setia loh, masih taat itu melayani Tuhan. Ya, tadi kita bincang-bincang, sudah mau usia 70 tahun ya. Itu luar biasa ya. Kan di firman Tuhan dikatakan, kalau kita setia melayani Tuhan, usia lanjut kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap berapi-api ya melayani Tuhan. Ya, kiranya Tuhan berkati terus kesehatan waktu Herman Tanjung. Sama-sama Komingguan. Tapi anaknya ya, 5 anak ya, diberkati Tuhan dan juga waktu cucunya pasti juga akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Kiranya kita semua diberkati ya hari ini ya. Ada sebuah pujian ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Itu saya ingat ketika saya kesaksian loh di Full Gospel itu tahun 2006. Sampai sekarang saya masih hafal itu lagu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Luar biasa ya. Kita akan doa syafaat nanti dipimpin oleh Bapak Joni Iskandar ya. Sebelum itu kita
naikkan dulu satu pujian. Buat ibadah besok bisa ditampilkan. Kita besok akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erlintan ya dari GBI Petamburan ya. Kita akan kembali dilayani oleh Ibu Pendeta Erlintan. Kiranya kita harus terus hadir ya. Karena firman Tuhan itu ada di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan surga. Itu kata firman Tuhan. Amin. Ya, lakukan dengan Tuhan. Tadi dikatakan waktu Herman Tanjung ya. Beribadah itu mengandung janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjaga engkau dari segala penyakit. Ya, itu ada di Keluaran 23 ayat 25. Itulah kalau kita sungguh-sungguh beribadah, apa Tuhan nggak bisa kasih ya. Yang kita inginkan Tuhan tahu, Tuhan Yesus itu Maha tahu, dan Dia Maha penyayang buat kita semua. Amin. Silakan satu pujian Pak Hans Loe. Belum Baik, kita masuk doa syafaat, Pak Doni Iskandar bisa ya doa syafaat ya. Tuhan Yesus memberkati. kita lakukan pujian tadi, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini, Roh Kudus mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati kepadamu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami. Kuasa untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati kepadamu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami. Kuasa alam maha tinggi. Dengan kuasa alam maha tinggi. Silakan Pak Joni Iskandar doa syafaat. Pak Joni nggak bisa, Pak Komiguan udah di chat tadi. Silakan Bu Messi, boleh. Hah? Bu Messi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan beri kami sekali lagi kesempatan. Kami boleh beribadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan kami. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang mau harum di hadapan-Mu. Memberkati Tuhan Yesus Pak Hans yang sudah membawa kami dalam pujian. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakan,
Tuhan buat berhasil. Karena firman berkata, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan pada sore ini, Tuhan memperhitungkan. Yang penting kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Memberkati juga Bapak Herman Tanjung Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa kami butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kami, karena hanya Roh Kudus yang mampukan kami, yang bisa melakukan segala hal dalam kehidupan kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak mampu Tuhan berjalan di dalam dunia ini. Kami butuh Roh Kudus karena kami percaya Roh Kudus itu yang menuntun kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, beri kami penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, supaya hidup kami tidak, Tuhan Yesus, berjalan di jalan yang tidak benar, tapi Roh Kudus itu selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa benar Tuhan, kami butuh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami, menghibur kami, menolong kami, berikan kami kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Memberkati Bapak Pendeta Herman Tanjung Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Pendeta Herman dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau berkata sampai putih rambutnya, Engkau tetap Allah yang menggendongnya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, dia boleh mencapai 70 tahun, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan pakai terus Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau mau pakai kami kalau kami mau Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga akan memakai Pak Herman dengan luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan. Supaya dimanapun dia menyampaikan isi hati Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dan melalui firman itu, orang yang mendengarkan dikuatkan, dihibur, diberi jalan keluar, dan diberikan damai sejahtera melalui firman itu. Terima kasih ya Bapak. Memberkati juga Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Tuhan, kami percaya juga Tuhan memberkatinya ya Bapak. Apa yang dilakukan setiap hari, Tuhan, jerih payahnya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Engkau berkata Tuhan, bahwa Engkau beri upah kepada setiap kami yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk jantungnya. Kami percaya Tuhan membuat jantungnya normal ya Tuhan. Tuhan membuat organ tubuhnya semua normal ya Tuhan. Dan kami mau sehati pada sore ini Tuhan. Engkau berkata apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami melepaskan kesembuhan untuk Pak Komingguan di dalam nama Yesus. Jantung yang baru Tuhan berikan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Kau mau lakukan, Kau sanggup Tuhan. Tapi dengan cara-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu. Karena firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami percaya Tuhan. Dengan kejadian-kejadian yang Pak Komingguan alami. Dia boleh melihat kuasa Tuhan. Boleh melihat mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kau sampai hari ini Tuhan, dia boleh ada dengan tubuh yang sehat semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami sadari Tuhan, firman-Mu berkata selangkah di depan kami mau. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan patut Tuhan pada malam ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata Tuhan selain kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Komingguan. Kalau dia boleh ada bersama kami semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu ya Bapak. Memberkati Tuhan apa yang dikerjakan ya Tuhan. Tuhan buat berhasil. Berkati anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Istrinya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami juga percaya Tuhan Engkau juga membuat organ tubuhnya sempurna ya Bapak. Kami berdoa pada sore ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau lepaskan Tuhan Yesus pemulihan. Kami mau lepaskan kesembuhan untuk Pak Hendra. Dan kaki-kakinya, tangan-tangannya yang lemah dikuatkan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan kekuatan untuk Pak Hendra untuk tetap memandang kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi rancangan itu damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang kami tidak mengerti Tuhan. Tapi akhirnya kami tahu
bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Di balik setiap masalah pergumulan penyakit, Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk Pak Hendra. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, apa dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini. Kami berdoa untuk Opung, kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa juga untuk Pak Herul, Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa buat Tuhan Yesus, Ibu Grace, Tuhan. Tuhan, mereka sudah lanjut usia, tapi kami percaya firman-Mu berkata, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri, tapi mereka ada bersama dengan Tuhan. Tuhan dipelihara mereka, berikan mereka kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka, dan mereka boleh merasakan ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kalau Engkau dapati kami lemah, mari Tuhan Engkau datang berikan kami kekuatan. Kalau Engkau dapati kami sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kalau kami punya masalah, Engkau beri jalan keluar ya Tuhan. Karena kami cuma berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya harapan kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami Bapa. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau kami bisa melayani, kalau kami bisa ada sampai hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada kata-kata Tuhan. Selain kami katakan terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau berkata Tuhan, Engkau selalu memelihara kami, memberikan kami kekuatan dan sejahtera. Sukacita Allah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore ini juga Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini. Tapi Tuhan supaya setiap kami berdoa. Karena kami percaya doa itu dapat mengubah segala sesuatu Tuhan. Doa itu dapat mengubah Tuhan bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa sehati Tuhan. Mari Tuhan pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau. Setiap lutut akan bertelut. Bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Pakai setiap kami Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi berkat. Boleh menjadi saksi. Boleh menjadi terang. Dan boleh menjadi garam untuk kemuliaan. Dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Angkatan Laut, Udara, Tuhan. Tuhan Yesus, RT, RW, berikan roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak. Supaya semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter, suster-suster yang Tuhan juga berkati mereka. Biar mereka juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap pasien boleh Tuhan Yesus mendapatkan sukacita, mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan dokter-dokter Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Karena dokter dan suster itu juga dari Engkau ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan Yesus kasih-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya setiap kami yang sudah mengikuti ibadah Zoom. Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami. Dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sore ini kami mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Kau dan Tuhan Yesus melindungi Kau. Tuhan Yesus menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak,
ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Sempurna kita boleh sehat kembali. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, diakukan, dan dimuliakan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. 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 Silakan Pak Joni Iskandar, bisa bantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya.